berapa ini pesertanya, ada berapa ini? 222. Nah, ini para calon ilmuwan, calon peneliti, mahasiswa yang punya ide kreatif dan inovasi. Nah, program kreativitas mahasiswa ini apa ya? PKM ini dimulai tahun 1998 dengan nama Lomba Karya Tulis Ilmiah. Waktu itu dimulai dari Universitas Indonesia, tapi tiap tahun terus berkembang, kemudian berkembang menjadi program kreativitas mahasiswa yang dilombakan. Nah, PKM itu apa? PKM adalah salah satu wadah kreativitas mahasiswa di Indonesia. Jadi kalau mahasiswa itu harus kreatif, wadahnya sudah ada, yaitu program kreativitas mahasiswa. Nah, tujuannya apa? Tujuannya mempersiapkan lulusan supaya apa? Supaya kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, dan punya daya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan. Jadi karena kita itu negara hukum, mahasiswa juga harus tahu aturannya apa dan harus menaatinya. Sama juga nanti kalau Anda mengikuti program PKM ini harus tahu aturannya. Harus berpedoman pada pedoman dan petunjuk teknisnya PKM. Karena yang mengikuti PKM ini ada banyak ribuan. Ya. Kalau Anda tidak mengikuti aturan dan taat aturan dan tidak tahu aturannya, ya mungkin pada seleksi awal, evaluasinya tidak akan lolos. Nah, nanti apa yang harus kita perhatikan untuk mengikuti aturan itu ya. Yang kemudian mahasiswa menjadi kreatif dan inovatif. Jadi intinya kalau Anda nanti membuat usulan penelitian ataupun kreativitas ini, kuncinya hanya dua, yaitu kreatif dan inovatif. Kalau Anda tidak punya dua unsur itu, ya tidak akan lolos. Oleh karena itu, mungkin bagi panitia di fakultas atau universitas yang berkegiatan menangani PKM harus punya database penelitian-penelitian apa yang lolos PKM, sehingga bisa menjadi acuan perbedaan yang akan kita usulkan itu seperti apa. Nah, yang ketiga menjadi mahasiswa harus objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Jadi PKM ini akan lebih dihargai kalau Anda bekerja sama secara kolaboratif, secara kooperatif dengan satu yang lain dengan mengintegrasikan keragaman intelektual. Bisa saja antara farmasi dengan teknik, dengan hukum, dan sebagainya. Nah, itu tujuannya dari PKM itu. Slide berikutnya. Nah, Permendikbud nomor 3/20 itu kan tentang MBKM, Kampus Merdeka. Nah, dunia pendidikan tinggi itu mengalami transformasi, sehingga akan diukur indikator kinerja utama dalam 8 bidang, yaitu 1, lulusan mendapat pekerjaan yang layak. Jadi perguruan tinggi akan dinyatakan, karena transformasi pendidikan tinggi ini intinya ada 3, tadi saya lupa ya. Perguruan tinggi itu harus punya kurikulum yang bermutu. Kemudian lulusannya juga harus bermutu. Kemudian dosen dan pembimbingnya juga harus bermutu. Nah, kalau kurikulumnya bermutu, lulusannya bermutu, dosennya bermutu, pembimbingnya bermutu, maka indikatornya bisa dilihat. Pertama, lulusannya mendapat pekerjaan yang layak dan cepat mendapatkan pekerjaan, sehingga nanti masa tunggu kerja itu sedikit. Kemudian mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Jadi banyak mahasiswa yang bisa bekerja di luar kampus, misalnya selama kuliah magang, kemudian proyek desa, dan seterusnya. Kemudian dosen berkegiatan di luar kampus. Banyak dosen yang harus bisa berinteraksi, berkegiatan di luar kampus. Kemudian banyak praktisi yang mengajar di kampus, seperti di FFUP kan juga banyak praktisi-praktisi yang mengajar di kampus. Kemudian ada program studi berstandar internasional. Nah, ini sedang kita upayakan kalau di farmasi ya. Kemudian kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Kemudian program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Nah, ini dengan pertukaran pelajar dan sebagainya.
Nah, ini adalah indikator kinerja utama yang harus kita pikirkan pada saat proses pembelajaran di fakultas. Nah, nanti kaitannya apa PKM itu dengan MBKM? Ya, jadi PKM itu nanti juga bisa dikonversikan sebagai MBKM. Ya, nanti kita lihat penelitian yang mana saja bisa dikonversi menjadi MBKM dan berapa nilai SKS-nya. Oke, silakan. Nah, kalau pendidikannya juga mengalami transformasi perubahan, maka PKM juga mengalami transformasi perubahan. Ya, ini saya ngambil 3 tahun terakhir saja. Tahun 2020, PKM itu dilaksanakan secara daring dan hasilnya digital based product. Ya. Nah, 21 itu dilaksanakan daring, luring, dan virtual digital. Nah, PKM 22 itu secara luring dan prokes dan IT. Jadi dilaksanakan secara offline dengan memperhatikan protokol kesehatan dan dukungan IT. Nah, ini untuk PKM yang 22. Nah, PKM 22 ini kan sudah lewat ya, sehingga harus kita pikirkan nanti PKM yang 23. Makanya kemarin saya tanya panitia, saya kok cerita PKM itu apa tidak terlambat kan itu. Ternyata untuk memberikan pembekalan, memberikan pemahaman apa itu PKM. Oke, silakan terus. Nah, peta jalan roadmap PKM itu seperti apa yang harus dilalui oleh mahasiswa? Ya. Yang pertama harus menyusun proposal. Nah, proposal itu kalau saya menyarankan harus dibuat dari sekarang. Ya. Karena nanti kan pengumuman PKM itu akan muncul antara bulan Maret dan April. Ya. Nah, kemudian ada seleksi di perguruan tinggi. Nah, nanti ada berapa banyak proposal yang masuk, diseleksi, kemudian diajukan ke Belmawa atau ke bagian kemahasiswaan Depdikbud ya. Kemudian baru dilakukan seleksi proposal. Nah, kalau lolos nanti akan didanai, kemudian baru melakukan pelaksanaan PKM. Nah, PKM harus dilaksanakan secara bermutu ya. Melaksanakan pekerjaan menggunakan anggaran, membuat catatan dan logbook ya. Jadi kunci dari pelaksana PKM itu harus menggunakan anggaran yang sudah dianggarkan dan harus membuat logbook. Jadi kalau Anda tidak membuat logbook, nanti pada waktu PKP 2 itu akan menjadi masalah. Karena Anda akan ditanyakan penggunaan anggaran itu per kapan digunakan dan untuk apa. P2K itu penilaian kemajuan pelaksanaan PKM. Ya, jadi nanti sebelum dana itu keluar semua, misalnya Anda mendapatkan bantuan hibah 7 juta. Ya. Anda biasanya kita akan diberikan terlebih dahulu 70%-nya. Nah, 70% itu harus kita pertanggungjawabkan pada saat penilaian kemajuan pelaksanaan PKM pada PKP 2 ini. Ya. Nah, itu harus Anda jelaskan logbook-logbook yang Anda laksanakan selama mulai menerima pendanaan sampai PKP 2 ini. Kemudian setelah melalui PKP 2, Anda melanjutkan penelitiannya, kemudian membuat pelaporan. Nah, laporan ini sebagai laporan akhir yaitu luarannya. Nah, kalau ini nanti laporannya Anda dipresentasikan bisa terima, baru Anda bisa lolos ke PIMNAS. Nah, pada saat PIMNAS itu luarannya adalah poster, presentasi, dan artikel ilmiah. Jadi tidak semua PKM yang lolos itu bisa masuk ke PIMNAS. Nanti akan ada seleksi dari pelaporan yang sudah Anda laksanakan. Oke, terus slide. Nah, PKM itu acuannya adalah pedoman. Jadi pada saat kita membuat proposal, jangan lupa harus mengacu pada pedoman yang berlaku. Nah, kalau PKM 21 itu ada 9 buku pedoman ditambah 1 buku pedoman, ya. Pedoman PKM karya ilmiah. Nah, kalau PKM 22 itu ada pedoman umum, kemudian ditambah 10 petunjuk teknis PKM. Jadi PKM 22 ini ada 10 jenis PKM.
Dan setiap jenis PKM itu ada petunjuk teknisnya sendiri. Nah, itu harus menjadi pegangan kita pada saat menyusun proposal. Jadi Anda tidak boleh lagi menyusun proposal acuannya petunjuk teknis skripsi misalnya, nggak bisa ya. Nanti akan tidak lolos pada saat desevaluasi ya. Oke, terus ya, terus slide. Nah, jenis PKM itu ada 10 ya. Yang pertama PKM RE atau riset eksakta, PKM RSH atau sosial humaniora, PKMK kewirausahaan, PKM PM pengabdian kepada masyarakat, PKM PI penerapan iptek, PKM karya karsa cipta, PKM KC, PKM KI karya inovatif, PKM VGK video gagasan konstruktif, PKM gagasan futurisi tertulis, PKM GFT, dan PKM artikel ilmiah. Nah, 1-9 itu bisa bermuara di PIMNAS. Tetapi untuk artikel ilmiah itu tidak bermuara di PIMNAS, tapi muaranya adalah jurnal. Jadi yang Anda buat karya ilmiah itu dimuat di jurnal apa? Nah, tentunya jurnal-jurnal yang terakreditasi Kemenristek Dikti atau jurnal-jurnal yang punya Scopus dan sebagainya atau terakreditasi. Oke, terus. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan MBKM-nya? Jadi untuk PKM pengabdian masyarakat itu MBKM-nya ada pada membangun desa. Anda bisa membuat program PKM pengabdian masyarakat jadi pada membangun desa. Kemudian kewirausahaan. Kemudian ini kok kecil banget nih. PMKI ya. Kemudian ada riset humanioranya dan riset RE ya. Nah, ini yang bisa kita konversikan ke dalam MBKM dan nanti berapa nilai SKS-nya. Mungkin di slide berikutnya ya. Oke, slide berikutnya. Nah, sasaran indikator kerja utama dari SKS konversi PKM berbasis MBKM. Jadi PKM riset eksakta itu kan sasarannya IKU 235, kan IKU-nya kan ada 8. Nah, kalau lolos tahap 1 itu bisa dikonversi setara dengan 1-2 SKS. Kalau Anda mendapatkan pendanaan bisa 3-5 SKS. Nanti kalau di PIMNAS itu 2-3 SKS. Jadi total kumulatifnya antara 6-10 ya. Jadi konversi setiap jenis PKM itu antara 6-10. Padahal MBKM itu sekarang berapa ya? 20 atau 40 ya? Berapa? Berapa panitia KBKM? Saya kurang itu ya. Nah, itu bisa. Jadi kalau Anda sudah melaksanakan PKM, Anda bisa menabung untuk konversi MBKM-nya berapa. Kan di kurikulum kan ada berapa sih batas SKS MBKM-nya. 20 SKS atau berapa SKS. Kalau tidak salah 20 SKS-nya. Oke, silakan berikutnya. Nah, ini sebagai informasi, kuota PKM 2002 itu untuk perguruan tinggi klaster 1, perguruan tinggi akan diklasterkan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi untuk perguruan tinggi yang masuk klaster 1, ya, itu